Terima kasih banyak Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya lihat banyak sekali yang bergabung di partisipasinya, sudah partisipannya 407 dan tadi saya ngecek di YouTube yang nonton juga hampir 500-an. Jadi senang sekali bisa dapat kesempatan walaupun jarak jauh untuk berbagi. Maaf tidak menyiapkan materi presentasi resmi seperti Mas Uceng yang keren banget atau Bang Faisal Basri yang begitu runut begitu ya. Tadi malam cuma sempat coret-coret sedikit mind map. Agak malu sebetulnya share-nya, cuma nggak apa-apa kali ya, Mas Febri juga di-share. Ketika sedang bersiap-siap untuk acara ini, tadi malam saya membaca ulang buku Profesor Winters, yang oligarki, Prof. Kemudian juga saya membaca tulisan-tulisan Bang Faisal, kemudian juga Mas Uceng, dan berusaha merumuskan poin-poin ini. Saya tidak akan menjelaskan ulang, saya hanya akan fokus di bagian medianya nantinya. Tapi secara umum, apakah sudah keluar ya itu gambar saya yang jelek itu? Udah ya? Sedang tadi ditayangkan, Mbak. Oke. Secara umum seperti tadi kita dengar apa yang dikatakan Prof. Winters, untuk para oligark atau para oligarki, kekuasaan itu bukan tujuan, itu hanya alat. Tidak penting bagi para oligark siapa yang berkuasa, dari partai mana, dari suku apa. Yang lebih mendasar bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan bisa melindungi dan mempertahankan aset dan kekayaan mereka. Ada istilah yang keren banget dari Prof. Winters yang saya suka, wealth defense industry, industri pertahanan kekayaan. Mereka melakukan banyak hal untuk mempertahankan kekayaan, termasuk menggunakan instrumen demokrasi, yaitu pemilu. Dan seperti tadi saya ingin mengutip lagi Profesor Winters, sesungguhnya pemilu sebagai sistem demokrasi itu pemikirannya radikal. One man, one vote. Suara tukang beca sama harganya dengan suara guru besar. Di bilik suara itu seharusnya sama rata. Jadi secara konsep itu radikal. Cuma masalahnya, siapa yang menentukan nama-nama yang akan kita coblos di bilik suara? Sudah pasti bukan para voters. Dan persis disitulah masalahnya seperti yang tadi kita lihat dipaparkan oleh Mas Uceng. Kalau ini gambarnya misalnya oligark, itu mereka punya hubungan langsung dengan kandidat, sementara kalau para voters itu hubungannya, ini bahkan mungkin garis-garisnya terlalu besar, sangat sedikit, sangat kecil hubungan antara kita pemilih dengan mereka kandidat-kandidat yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam lembaga publik. Jadi kualitas partisipasi di bilik suara tidak berbanding lurus dengan kuantitasnya tidak berbanding lurus dengan kualitas partisipasinya. Ya, kita bisa pilih kandidat, kita bisa pilih calon DPR, calon DPRD, kita bisa pilih calon gubernur, kita bisa pilih calon presiden, tapi kita tidak punya kontrol atas sikap politik yang akan diambil kandidat yang sudah dipilih itu dan yang akan masuk ke lembaga-lembaga publik. Dan contohnya sudah banyak sekali bertebaran. Aspirasi publik bertepuk sebelah tangan di dalam kantor-kantor resmi lembaga demokrasi kita. Contoh paling nyata, yang paling rame, revisi Undang-Undang KPK. Dan sedihnya lagi, partisipasi politik yang kita ambil peran itu justru diperalat untuk melegitimasi pilihan-pilihan yang diambil oleh para oligark untuk mempertahankan kekayaan mereka. Dalam Mata Najwa atau talkshow yang saya kelola, argumen yang kerap muncul, yang saya sampai hafal teman-teman, ketika ada perdebatan antara katakanlah politisi atau pejabat dengan katakanlah NGO atau mereka yang biasanya berbeda kepentingan, argumen politisi, saya sudah hafal, mereka bilang saya dipilih rakyat. Saya punya konstituen, saya menang pemilu. Satu lagi argumen yang biasanya dipakai, demi kepentingan bangsa dan negara. Ini menunjukkan contoh bagaimana partisipasi politik kita digunakan untuk melegitimasi mengambil keputusan-keputusan di lembaga resmi demokrasi yang tidak jarang bertentangan dengan kepentingan publik sendiri. Yang tadi dicontohkan Mas Uceng juga menarik ketika penyusunan legislasi atau undang-undang. Itu malah nir partisipasi. Kalaupun ada partisipasinya pun pilih-pilih. Jadi kita lihat bagaimana konteks yang tadi disampaikan dalam perjalanan satu kebijakan diambil. Saya mau beralih ke sebelah kanan di lembaga publik.
Ketika mereka akhirnya sudah menguasai lembaga publik, ketika akhirnya pemilu menghasilkan kandidat yang juga didukung oleh para oligark, mereka akan menyeberang, mengendalikan ruang publik. Dan ini adalah pertarungan turunannya. Ruang publik berusaha dikendalikan dan akan menjadi sangat mudah karena biasanya mereka memiliki akses-akses informasi yang lebih luas dan mereka tidak melakukannya sendiri. Ada hulu balang, ada kerani, ada para buzzer yang tugasnya mendistorsi dan memanipulasi ruang dan suara publik. Sehingga apa yang terjadi? Jurusnya biasanya kill the messenger. Messengernya bisa saja para aktivis, bisa saja media yang kritis, bisa saja mahasiswa. Apa yang akan dilakukan? Mereka akan menjawab kritik dengan intrik. Argumen dibalas dengan sentimen. Tidak ada kasus pun diada-adakan. Contoh aktivis yang kemarin tiba-tiba WhatsApp-nya dihack. Kemudian ada berbagai upaya yang dilakukan untuk menyebarkan fitnah atau berita yang tidak benar terhadap mereka, orang-orang yang kritis terhadap berbagai kebijakan publik yang dirasa tidak mencerminkan aspirasi publik. Dan jurus kill the messenger ini, teman-teman, ini menjadi sangat ampuh karena kita sekarang hidup di ekosistem sosial politik yang sudah tercemar oleh polarisasi. Jadi seharusnya ruang publik, kalau ada pro dan kontra, itu sehat karena menghidupkan, karena menjadi pertarungan yang terbuka. Itu tidak lagi menjadi sehat karena sangat gampang dibelokkan semata-mata kegiatan elektoral. Jika pro pada satu isu, dicapnya begini. Jika kontra, dicapnya begitu. Argumen yang bermutu dan sentimen yang paling tidak bermutu bisa dimasukkan dalam keranjang yang sama. Semuanya dipermak sebagai aktivitas dukung-mendukung elektoral aja. Oh, kalau mendukung KPK itu berarti ada capnya. Kemarin waktu ramai dibilangnya Taliban. Kalau misalnya kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat, wah ini pasti ada kepentingan pemerintah daerah yang lagi mengincar 2024. Apapun argumen yang dikeluarkan, pro kontra yang seharusnya bisa menyehatkan ruang publik kita, karena polarisasi yang sedemikian tebal, semuanya dianggap kegiatan elektoral. Dan ini menurut saya yang semakin menyulitkan tugas media, semakin menyulitkan tugas kita para jurnalis, termasuk juga tugas teman-teman aktivis. Saya tahu yang mengikuti diskusi ini ada banyak sekali, termasuk juga tadi saya lihat ada beberapa dari teman-teman NGO. Menarik yang tadi Bang Faisal katakan, oligarki kerap bermain di ruang-ruang gelap. Karenanya perlu dibuat terang. Salah satu cara membuat itu terang, seharusnya dengan meliput korupsi secara benar. Boleh di poin-poin saya yang berikutnya, Mas Febri? Dan kalau kita bicara meliput korupsi, jika ingin serius, itu yang pasti bukan pekerjaan mudah, seringkali juga tidak murah, dan yang pasti tidak bisa dikerjakan secara cepat, teman-teman. Karena sekali lagi, korupsi bukan kriminalitas biasa, kejahatan yang bukan hanya masif, tapi juga terstruktur dan melibatkan institusi dan orang-orang yang kuat serta berpengaruh. Karenanya yang dibutuhkan bukan hanya konsistensi, independensi, keberanian. Cuma yang lebih penting butuh keterampilan, butuh pengetahuan, dan butuh pengalaman. Dan semuanya dibutuhkan karena untuk bisa memahami berbagai hal, dari mulai aspek teknisnya yang ngejelimet, dimensi legal pada kasus korupsi itu biasanya sangat rumit. Kita juga perlu paham tentang peta dan faksi-faksi elit politik. Kita juga perlu punya jejaring narasumber yang semuanya itu tidak bisa diakses kalau baru jadi reporter 1 atau 2 bulan. Dan tugas ini menjadi lebih menantang lagi karena landscape media kita yang berubah. Teknologi itu mengubah begitu banyak hal dalam hidup kita, termasuk bagaimana cara kita mengkonsumsi media. Tidak lagi searah, tapi 2 arah. Kegiatan yang didefinisikan jurnalisme, kalau yang dulu hanya sebatas mengumpulkan, mempresentasikan, menerjemahkan, mengomentari peristiwa demi kepentingan publik,
itu semua sudah bisa dilakukan bukan oleh jurnalis. Semua orang dengan teknologi sudah bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh media. Banjir informasi yang kini ada di internet, lewat website, lewat blog, lewat sosial media, dan kemudian semuanya gratis, itu membuat apa? Kalau jurnalis hanya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh sebagian besar orang di dunia internet, itu sama saja seperti jualan es, padahal semua orang sudah punya kulkas di rumah. Itu sama saja seperti jualan ensiklopedia, nggak laku, semua orang sudah punya Google untuk membuka dan mencari informasi. Jadi landscape media yang berubah ini membutuhkan keterampilan dan skill jurnalis yang bukan hanya sekedar 5W1H. Nggak cukup. Skill yang kita butuhkan sekarang bukan hanya melaporkan, tapi juga harus multidimensi. Tools yang digunakan juga beragam. Dengan teknologi misalnya, kita bisa pakai big data, kita bisa tahu sentimen positif dan negatif, kita bisa memetakan aktor, kita bisa tahu siapa yang melempar isu pertama, siapa yang menciptakan narasi. Jurnalisme sekarang dan jurnalisnya harus inklusif, harus multidimensi, harus engage dengan publik. Dan itu akhirnya yang membuat pertama menjadi semakin sulit, dan yang kedua, problem utama kita sekarang, isunya pada akurasi, pada akuntabilitas, pada bias, dan pada kedalaman. Dan sekali lagi, kalau kita bicara liputan korupsi, 4 isu ini menjadi sangat krusial. Sangat krusial. Dan diperparah dengan kompetisi media. Media seperti halnya industri manapun itu berada di tekanan komersial. Persaingan media. Semua berlomba menjadi yang tercepat, semua berlomba berusaha menjadi yang paling eksklusif. Di satu sisi ya bisa ada advantage-nya, tapi di sisi lain dan sering kali yang terjadi lebih banyak disadvantage-nya. Ya ada breaking news tapi tidak mendalam. Belum lagi siklus media yang sedemikian cepat, deadline-nya ketat. Ada satu isu, besok ada isu yang lain. Ada satu perkembangan belum selesai tuntas, boro-boro diinvestigasi begitu ya, belum selesai tuntas untuk dilaporkan sudah muncul isu yang lain. Dan karena sekarang jurnalisnya berusaha untuk membaca tren publik, kerap kali salah menafsirkan apa yang diperlukan publik, merasa publik hanya butuhnya berita yang di permukaan. Merasa publik senangnya berita yang sensasional. Mengatasnamakan kebutuhan publik untuk menggampangkan pekerjaan yang dilakukan oleh jurnalis. Itu menurut saya juga salah satu dosa kami para jurnalis di era media yang landscape-nya berubah sedemikian cepat seperti sekarang ini. Dan itu terlihat nyata di kasus-kasus liputan korupsi yang makin lama rasanya makin dangkal laporan-laporannya. Berkutat tidak melulu jauh dari skandalisasi kasus, karena sekali lagi dianggapnya itu yang diinginkan publik. Dan yang kedua, personalisasi. Ini sebetulnya ada benarnya dan ada tidaknya, karena di mana-mana pasti jurnalis ingin berangkat dari cerita seseorang. Ada proximity misalnya, ada kedekatan atau ada ketokohan. Jadi di satu sisi ya bisa dimengerti, tapi di sisi lain kalau kasus korupsi, ada kecenderungan hanya mengubek-ngubek kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar yang kemungkinan tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan publik untuk mengetahui kasus-kasus korupsi di bidang yang lain. Kasus-kasus korupsi politik yang melibatkan tokoh politik, ketua partai, dan sebagainya, selalu pasti mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan misalnya kasus-kasus korupsi lingkungan hidup. Isu yang sangat krusial, tapi mungkin saja tokohnya tidak terlalu seksi, sehingga kemudian jarang dilirik oleh media. Jadi itu dua persoalan pendangkalan liputan-liputan korupsi yang menurut saya kerap kali kita alami di dunia media sekarang. Dan kalau dilihat, saya khawatir drama-drama yang banyak tercipta dari liputan-liputan korupsi itu akan membuat publik jenuh. Karena lagi-lagi sangat mudah untuk hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya sensasi. Mengecualikan apa yang terjadi pada kasus Pak Setia Novanto ya, karena dari awal pun itu sudah penuh sensasi kasusnya, nabrak tiang listrik dan sebagainya. Tapi kalau kita ingat kasus-kasus besar sebelumnya itu pun, ketika kasus Gayus,
Yang diingat orang justru ketika ia pakai wig, nonton tenis misalnya. Atau kasus Fatonah zaman dulu, yang diingat bukan kong kali kong dengan petinggi partai politiknya, tapi media waktu itu fokus ke bagi-bagi uang lewat perempuan. Kasus Akil Mohtar, waktu itu bukan menitik beratkan soal vonis abal-abal pemilu kada dan suap kepala daerah, tapi yang waktu itu ramai soal penyanyi dangdut. Jadi sekali lagi, begitu mudah untuk membungkus kasus korupsi sedemikian rupa, menggunakan argumen ini yang diinginkan publik, padahal sesungguhnya itu berupa pendangkalan berbagai laporan yang seharusnya bisa jauh lebih komprehensif dan kalau mau serius memperbaiki sistem. Saya mau bilang ini sedikit soal independensi versus netralitas. Saya merasa banyak yang suka keliru mencampurkan dua istilah itu. Karena sesungguhnya independen itu beda dengan netral. Netral itu bisa diartikan tidak berpihak kepada siapapun dan apapun. Independen bisa dimaknai bebas dari kepentingan kecuali kepentingan publik dan kebenaran. Dan saya percaya media atau wartawan bisa saja tidak netral dengan memihak satu pihak karena menilai keburukan akan terjadi seandainya mereka tidak menyatakan keberpihakannya. Yang menjadi kunci adalah ketika media itu menunjukkan keberpihakan, harus dipastikan ia melewati proses yang ketat. Proses verifikasi, proses konfirmasi, karena itu adalah jantung dari jurnalisme. Verifikasi yang akan membedakan produk jurnalistik dengan produk gosip. Kuncinya di verifikasi. Saya mau ngasih contoh yang saya alami di Mata Najwa. Ketika kami berturut-turut membuat laporan dan melakukan investigasi soal skandal mafia bola. Ketika itu, saya tidak netral. Ketika itu PSSI tidak pernah sekalipun mau datang ke meja Mata Najwa. Tapi apakah saya independen? Insya Allah independen, karena saya tidak punya kepentingan apapun, kecuali kepentingan ingin sepak bola kita bersih. Tidak ada keinginan untuk jadi ketua umum PSSI atau pengurus PSSI. Tidak punya klub, nggak peduli siapa yang menang klubnya, mau Persib, mau Persija, mau Persipura, asal menangnya bersih. Saya tidak punya kepentingan apapun selain memastikan bahwa pertandingan di lapangan hijau tidak dikuasai mafia. Berusaha independen di sana, apakah saya netral? Oh, nggak netral tuh, PSSI nggak mau datang, dan sebagainya. Tapi menurut saya kuncinya bukan di situ. Sudah seharusnya media ketika tahu dan melakukan tugasnya dengan tepat, dengan cermat, melakukan verifikasi, memastikan informasi yang didapatkannya valid, sudah seharusnya tidak ada keraguan untuk menunjukkan sikap, menunjukkan keberpihakan. Kalau itu betul-betul untuk kepentingan publik dan kebenaran. Karenanya juga misalnya Mata Najwa tidak ragu beberapa kali mengangkat soal revisi Undang-Undang KPK. Saya tahu banyak ketika itu politisi yang bilang, ngapain datang ke Mata Najwa, karena udah jelas-jelas kalau di Mata Najwa sikap editorialnya jelas. Revisi Undang-Undang KPK itu jelas-jelas memperlemah institusi KPK. Tapi sekali lagi, menurut saya dalam kasus-kasus tertentu di mana kepentingan publik betul-betul harus dilindungi, maka media tidak seharusnya netral, tidak punya sikap apapun, yang hanya meminjam mulut narasumber untuk mengkonfirmasi A dan kanan dan kiri. Padahal ia tahu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan kanan setelah lewat proses verifikasi adalah sesuatu yang tidak benar, itu justru memanipulasi publik. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah ada keraguan untuk menunjukkan sikap. Kalau saya yakin, sikap itu saya peroleh setelah saya melakukan verifikasi dan proses yang panjang lewat proses jurnalistik. Penutupnya mungkin ini. Tantangan terbesar kita sekarang, ketika kita meliput apapun, terutama meliput korupsi, adalah masyarakat kita cepat lupa. Short attention span. Ada satu penelitian tuh, dalam situasi normal, orang cuma ingat kurang lebih 5% dari isi berita. Di situasi yang tidak normal, breaking news dan sebagainya, mungkin presentasinya bisa sedikit lebih tinggi. Tapi kalaupun mereka mengingat isi berita, itu interpretasinya bisa macam-macam.
Tidak lagi sama seperti dengan apa intensi atau niat penulis atau niat produser ketika menyampaikan informasi, tapi sudah muncul atau sudah banyak interpretasi berbeda dari pembaca atau dari penonton. Itu yang pertama. Jadi kita cepat lupa. Dan yang kedua, seberapapun kita ingin dan selalu mengatakan bahwa pers itu pilar demokrasi, yang keempat sebagai watchdog, rasa-rasanya dampaknya tidak selalu sesignifikan yang kita inginkan. Jadi hubungan antara pemberitaan media dengan perubahan kebijakan itu tidak selalu tebal. Tentunya berbeda-beda, setiap media berbeda, medium berbeda, tentunya juga hasilnya berbeda, tapi secara umum, dan ini penelitian juga sudah dilakukan di beberapa negara, tidak banyak perubahan setelah liputan-liputan yang maha dahsyat itu. Saya mau kasih contoh misalnya liputan soal penjara, liputan yang banyak dilakukan oleh media. Majalah Tempo berkali-kali mengangkat, Mata Najwa berkali-kali mengangkat, yang terakhir ramai itu adalah ketika kami ke Sukamiskin dan menemukan bahwa ternyata Bapak Setia Novanto penjaranya palsu begitu. Ya heboh luar biasa, ya ramai dibicarakan, tapi efeknya hanya beberapa minggu setelah itu Papa kembali ke sel aslinya, dan ya ada personel yang diganti, ya ada orang yang mendapatkan sanksi. Tapi secara jangka panjang, sistemnya tidak berubah. Kita masih melihat dan menghadapi persoalan yang sama sekarang kalau kita bicara lembaga pemasyarakatan. Jadi, bagaimana kita melihat dampak dan bagaimana media punya kontrol terhadap arah perubahan yang terjadi. Itu kerap kali tidak semenggelegar dengan apa yang diharapkan begitu. Dan itu juga akhirnya yang membuat para wartawan, saya paham terkadang teman-teman merasa pesimis begitu ya. Kalau mengangkat ya paling ramai di awal, tapi apakah akan ada perubahan sistem? Itu tidak selalu terjadi, bahkan seringnya tidak terjadi. Ya, bisa mengubah sikap orang di bilik suara, nggak jadi milih A atau B mungkin. Ya, bisa bantu bikin pemerintah agak sedikit takut kalau kemudian mau diliput. Tetapi apakah berubah secara sistemik dan sebagainya, itu rasa-rasanya masih belum sampai ke sana. Karenanya menurut saya perlu ada satu hal yang dilakukan kalau kita ingin dan mengembangkan jurnalisme menjadi tidak hanya semata saluran suara publik, tapi juga bisa bermuara pada tindakan-tindakan kolektif orang yang memang menghendaki perubahan. Kuncinya di kolaborasi. Dan kolaborasi ini dilakukan dan seharusnya dilakukan dengan banyak pihak. Kolaborasi antar media misalnya. Itu sudah dicontohkan misalnya ketika teman-teman media bergabung dalam Indonesia Leaks, yang kemudian sempat ramai dengan pemberitaan buku merah. Kolaborasi yang dilakukan antar media itu bukan hanya saling memperkuat media masing-masing, tetapi akan menjadikan benteng yang lebih kuat ketika menghadapi serangan-serangan pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya dengan pemberitaan media. Kolaborasi dengan aktivis masyarakat sipil atau dengan NGO, itu juga sesuatu yang bisa dilakukan. Khusus kasus mafia bola kemarin misalnya, yang Mata Najwa lakukan adalah kita berkolaborasi dengan stakeholder sepak bola yang lain, dengan komunitas supporter, kemudian juga kita mengajak polisi yang kemudian akhirnya membentuk Satgas Mafia Bola, dan dari situ kita lihat ada perubahan yang terjadi. Tetapi pemberitaan media saja seringkali tidak cukup. Harus didorong sehingga berdampak nyata dengan melibatkan pihak-pihak yang lain. Di kasus Mafia Bola itu menjadi contoh yang menurut saya lumayan begitu. Ketika kita lihat ada 11 tersangka, tidak pernah dalam sejarah sepak bola Indonesia ada mafia bola yang kemudian masuk ke dalam disidang dan kemudian divonis penjara. Tidak pernah ada sejarahnya. Itu bisa terjadi, ya ada liputan media, tetapi juga dorongan masyarakat pencinta sepak bola yang luar biasa lewat komunitas supporter, dan ada lembaga penegak hukum, mereka yang memang punya tangan untuk bisa melakukan sesuatu lewat sistem.
Jadi menurut saya kalau kita berharap jurnalisme bisa membawa dampak yang lebih nyata, ruang kolaborasi dan ruang untuk mendorong orang melakukan perubahan lewat tindakan-tindakan bersama itu yang harus terus kita dorong. Saya rasa itu Mas Febri, supaya tidak terlalu lama, sudah lama sekali rasanya. Thank you Mas. Untuk narasumber yang sampaikan analisis yang saya anggap sangat bagus. Mungkin saya mulai dengan soal journalism and that profession ya. Satu, semua media di Indonesia dan bahkan media di Amerika Serikat dimiliki oleh segelintir orang. Hanya beberapa tangan, mungkin 10 orang memiliki lebih dari 85% dari semua media cetak, TV, radio, dan bahkan social media platforms. Nah, itu berarti bahwa timbul pertanyaan, apakah dengan media dimiliki oleh oligark, apakah ada potensi media bisa menjadi suara yang berani serang sistem oligarki yang juga sistem korupsi? Apakah bisa tanpa kehilangan posisinya, tanpa kehilangan, dan menjadi jurnalis, apalagi di TV, posisi yang cukup enak. Jadi orang tidak mau beresiko. Jadi bagaimana caranya supaya oligarki di media bisa challenged? Saya kira ini sangat penting. Tapi salah satunya yang kita selalu lihat setiap ada pemilu, sepertinya yang menjadi TV announcers di media yang berbeda menjadi boneka politik saja. Kalau mereka siarkan berita tentang pemilu, figur, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nonton channel si A, dan dia figur politik dan ada hubungan dengan partai tertentu, tidak mungkin yang sampaikan berita di TV station itu akan bicara sama sekali tentang partai atau figur atau kelompok yang di belakang media itu. Nah, itu berarti bahwa di dalam professionalism jurnalis sendiri, jangan orang yang mau menjadi boneka diangkat sebagai selebriti. Dia harus benar-benar tegas dan profesional sebagai jurnalis dan berani bicara tentang siapapun dan fakta apapun. Ini penting. Tapi kalau medianya dimiliki oleh beberapa orang saja, ini sangat mustahil. Jadi mungkin perlu policy dari DPR bahwa media tidak boleh menjadi konglomerasi yang dimiliki oleh hanya beberapa orang. Tapi harus di break up atau harus dimiliki secara publik. Jadi ada IPO dan dimiliki di Bursa Efek, tidak dimiliki oleh satu orang. Contoh saja. Yang kedua yang disebut oleh Mbak Najwa, sangat penting harus ada investigative reporting. Dan investigative reporting membutuhkan waktu yang lama dan dana yang besar. Waktu itu dari mana dan dana itu dari mana? Ini pertanyaan yang sangat penting kalau mau break up hubungan di antara uang dan distorsi dan korupsi. Satu komentar untuk Mas Zainal. Tadi Mas Zainal bicara tentang lembaga perwakilan, ya, dan dia gambarkan bahwa konstelasi lembaga perwakilan yang berbeda membawa dampak yang berbeda juga dalam hubungan korupsi dan oligarki dan lain sebagainya. Kita semua mengakui bahwa uang bisa membeli hasil politik dan hasil di pemerintahan. Nah, itu berarti bahwa kalau kita mau bicara tentang perubahan di perwakilan,
kita harus sangat-sangat terfokus dan bertanya, caranya yang pegang uang, yang punya uang banyak, bisa mendistorsikan politik, bagaimana sebenarnya, dan perubahan kelembagaan harus langsung to the point. Saya kasih 2 contoh yang sangat bisa dikatakan radikal, tetapi berguna. 1, kenapa DPR atau yang namanya legislatif di mana-mana di dunia, kenapa jumlah kursinya begitu sedikit? Kenapa jumlahnya bukan 5.000 kursi untuk legislatif? Secara teknis, kita bisa gabungkan 5.000 orang itu. Karena kita punya teknologinya. Makin kecil DPR-nya, makin sedikit kursinya, kursinya menjadi mahal. Dan kalau menjadi mahal, itu berarti bahwa oligark bisa masuk dan berpengaruh. Jadi, makin banyak kursinya, jumlah orang yang diwakili oleh setiap anggota DPR juga menurun dan harganya untuk menjadi anggota DPR juga menurun. Itu berarti bahwa kapasitas oligark untuk menentukan siapa yang menang menurun karena jauh lebih murah untuk menjadi anggota DPR dan sangat sulit untuk oligark untuk gabungkan 2.000 sampai 5.000 anggota DPR. Sangat sulit. Jadi ini perubahan institusi yang mewakili kita yang sangat-sangat besar dan tidak pernah dibayangkan. Tapi sebenarnya kita secara teknologi bisa. So why not? Big legislative institutions. Perubahan yang kedua, dan ini bukan dari saya, ini dari Profesor John McCormick di University of Chicago. Dia pernah menulis buku namanya Machiavellian Democracy. Dan dia katakan sesuatu yang sangat dahsyat. Dia katakan begini, setiap kali kita membuat lembaga legislatif yang seharusnya mewakili rakyat lewat pemilu, langsung kita buka pintu untuk oligarki masuk dan menentukan siapa yang bisa menjadi calon, dan hasilnya akan mewakili oligark, tidak mewakili rakyat. Padahal rakyat yang bersuara. Tetapi rakyat tidak menentukan who are the members who can be chosen. Jadi dia ada suggestion yang luar biasa. Dia katakan, kalau DPR, DPD, dan MPR akan selalu mewakili yang kaya, harus ada lembaga yang khusus yang hanya bisa mewakili yang miskin. Artinya, anggota lembaga itu hanya bisa dipilih dari orang yang tidak kaya dan dengan cara yang tidak pakai pemilu, pakai loteri. Pakai loteri. Jadi ada misalnya 500 kursi. Dan 500 kursi itu dengan loteri akan langsung mewakili perempuan, akan menjadi 50%. Akan mewakili orang dari seluruh daerah, karena ini pakai loteri. Dan ada hanya satu persyaratan. Yang boleh dipilih untuk mewakili orang kaum tak berpunya, hanya bisa dari kaum tak berpunya. Jadi kita punya lembaga yang mewakili yang kaya. Harus ada lembaga yang mewakili yang tidak kaya. Nah ini semua jauh di luar konsep yang biasa. Tetapi kalau kita mau benar-benar mewakili rakyat, tidak hanya mewakili mereka dari mereka bersuara dengan intervensi oligark, tetapi mewakili mereka langsung dengan loteri. Itu juga perwakilan. Dan saya yakin suatu lembaga yang diisi oleh orang biasa akan punya pandangan yang berbeda dengan orang yang diisi oleh hasil demokrasi oligarkis. Ya itu saja.
Oke, terima kasih Prof. Winters. Mungkin saya balik dikit ya. Nanti penutup mohon berkenan Mas Zainal. Sebelumnya Mbak Najwa, silakan Mbak. Iya, menarik yang dikatakan Prof. Winters dan memang tadi memang harus di-mention begitu. Karena seperti halnya yang tadi dikatakan, rasanya di seluruh dunia ya Prof, tidak ada media yang imun terhadap berbagai tekanan, apakah itu tekanan dari negara atau tekanan dari pasar. Dan kalau kita bicara struktur dan kepemilikan industri media, itu juga kita lihat contohnya yang ada di Indonesia, konglomerasi dan sebagainya. Jadi memang ya itu salah satu contoh atau bentuk bagaimana oligark masuk ke seluruh lembaga publik, apakah lembaga resmi demokrasi, lembaga independen dan sebagainya, tetapi juga media sebagai salah satu yang punya kekuatan untuk mempengaruhi dan mempertahankan industri kekayaan, bahasanya Prof. Winters. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama memang ya perlu ada aturan hukum yang akan bisa membuat pers betul-betul bisa melakukan fungsinya sebagai watchdog yang efektif, independen, dan bebas. Apakah itu aturan yang membatasi konglomerasi seperti yang tadi disebutkan Profesor Jeffrey Winters, atau aturan yang memastikan agar jurnalis bisa tanpa takut melakukan liputan investigasi. Karena kekerasan terhadap jurnalis itu masih belum berhenti. Saya tidak bicara hanya kekerasan fisik yang juga masih terus terjadi, sekarang kekerasannya Mas Febri beralih ke kekerasan digital, doxing, pembulian. Teman-teman di AJI itu bilang tuh, trennya ke depan itu persekusi para jurnalis. Tidak suka beritanya, dicari namanya, siapa yang melakukan, disebarkan berbagai informasi pribadi atas dirinya, dikirimin makanan, disuruh bayar Gojek seperti yang terjadi pada wartawan Detik, diancam pembunuhan, diserang rame-rame oleh kelompok kepentingan para pendengung. Jadi kekerasan yang sekarang dialami jurnalis bukan hanya kekerasan fisik yang kerap kali dilakukan oleh oknum aparat dan biasanya terjadi ketika liputan-liputan di lapangan begitu ya. Tapi liputan-liputan non lapangan pun sekarang menghadapi ancaman kekerasan, yaitu kekerasan digital yang juga menurut saya trennya makin ke depan makin berbahaya. Tidak suka kritiknya fitnah. Argumennya tidak bisa dibantah, ciptakan sentimen sehingga membuat dia tidak dipercaya. Itu yang banyak terjadi dan dialami oleh teman-teman jurnalis saat ini. Jadi aturan hukum kalau yang pertama ya perlu untuk mengurangi konglomerasi, tapi yang kedua aturan hukum yang lebih untuk melindungi wartawan sehingga tidak takut melakukan liputan-liputan investigasi. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah seperti yang dilakukan KPK sekarang. Bagaimana meningkatkan keahlian profesional jurnalistik, bagaimana melakukan pelatihan, bagaimana meningkatkan standar etika. Karena ya, teman-teman jurnalis itu seharusnya kelompok manusia pembelajar seumur hidup. Nikmatnya jadi jurnalis, teman-teman, itu kan kita bisa belajar banyak hal. Ahli dalam banyak hal, walaupun sedikit-sedikit, karena kita ada kecenderungan simplifikasi dan generalisasi. Tapi seharusnya wartawan itu pembelajar seumur hidup. Dan di tengah situasi dunia yang sedemikian berubah, penting untuk terus-menerus mengupgrade diri dan mengupgrade skill. Jadi bravo KPK yang menyediakan fasilitas ini, dan mudah-mudahan juga lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas untuk teman-teman wartawan meningkatkan standar keahliannya. Yang kemudian juga bisa dilakukan adalah memperkuat organisasi profesi jurnalis yang sekarang sudah ada dan sudah lumayan bergigi. Ada banyak, ada AJI, ada IJTI, ada teman-teman komunitas jurnalis di berbagai daerah. Penting untuk punya organisasi profesi yang selain akan bisa meningkatkan kualitas anggotanya, tetapi juga bisa jadi rumah tempat untuk melindungi dan tempat untuk bisa menjadi benteng para wartawan agar bisa dengan independen melakukan tugasnya. Dan yang terakhir mungkin yang bisa dilakukan, yang kemarin saya membaca tulisannya Mas Roy Tianage, pendiri Remote TV yang ada di Kompas, dan menarik ketika ia memberikan contoh bagaimana dana publik bisa dimobilisasi untuk membiayai liputan-liputan. Itu sudah dilakukan di banyak negara, apakah lewat lembaga penyiaran publiknya, atau kemudian ada satu lembaga yang dibentuk yang menyalurkan funding atau dana untuk memungkinkan para wartawan, memungkinkan media untuk membiayai liputan-liputan investigasi. Karena sekali lagi, mahal luar biasa liputan investigasi itu. Dan iklannya sedikit, Mas Febri. Nggak ada sponsor yang mau deket-deket liputan investigasi karena dianggap terlalu bawa politik
atau itu terlalu ngejelimet, atau takut kalau disponsori brand tertentu nanti dianggapnya nyari musuh. Jadi yang dilakukan sekarang adalah memang harus ada keberpihakan dari kantor-kantor redaksi untuk mengalokasikan sejumlah uang untuk liputan-liputan investigasi yang mahal luar biasa itu. Dan nggak bisa kita ngirim reporter yang baru sebulan 2 bulan jadi wartawan, harus reporter yang punya jejaring dan punya cukup pengalaman untuk nggak takut kalau dikit-dikit digertak di Twitter atau di sosmed gitu. Jadi ide untuk mendorong publik mengalokasikan uangnya atau lembaga publik untuk membiayai liputan-liputan investigasi itu sesuatu yang menurut saya perlu dipertimbangkan dan diseriusi. Mungkin itu Mas Febri. Terima